Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sedikit tentang apa itu tafsir Al-Mizan dan siapa yang mengarangnya dan apa sih kelebihan dan kekurangan dari tafsir Al-Mizan ini. Nah, tafsir Al-Mizan ini ditulis atau dikarang oleh Imam Toba-Tobai yang memang sejatinya kita belum mengenalnya. Beliau merupakan mufasir tersohor dari kalangan Syiah pada abad ke-20. Beliau juga mewakili golongan ulama dan intelektual Syiah yang mempunyai pengaruh besar sebagai pembaharu dalam beberapa elemen penafsiran Al-Quran dalam tradisi Syiah. Nah, mari kita kenal lebih jauh siapa Imam Toba-Tobai. Imam Toba-Tobai ini memiliki nama lengkap yakni Muhammad Husain bin As-Sayyid, Muhammad bin As-Sayyid, Muhammad bin Al-Mirza Ali Asghar, Syekhul Islam Toba-Tobai, At-Tibrizi Al-Qadi. Nah, nasab beliau merujuk kepada salah satu dari kakaknya yakni Ibrahim Toba-Tobai bin Ismail Al-Dibaj. Toba-Tobai sendiri adalah nama yang populer bagi penulis kitab tafsir Al-Mizan. Namun sebutan Toba-Tobai didapat dari kakaknya. Ketika ayahnya hendak mengukur dan memotong pakaian yang ingin dibuat untuknya, saat itu Toba-Tobai masih dalam usia belia. Setelah dipilihkan sebuah pakaian yang dilengkungkan, kemudian ayahnya mengatakan Toba-Tobai, yang artinya melengkung. Namun ada juga orang yang berpendapat bahwa nama Toba-Tobai dipanggil karena beliau adalah tuannya para tuan atau Sayyidus Sadat. Setelah kita ketahui bahwa nama lengkap Toba-Tobai memang kalau zaman dahulu namanya sangat panjang karena ada bin dan seterusnya. Nah, beliau dilahirkan pada tanggal 29 Dzulhijjah pada tahun 1321 Hijriah atau bertepatan dengan 1892 Masehi di desa Sadegan, Provinsi Tabriz. Nah, Toba-Tobai sendiri ini dilahirkan dari suatu keluarga yang memang keturunan Nabi Muhammad yang selama 14 abad ini telah menghasilkan ulama-ulama Islam terkemuka. Dan ayah Toba-Tobai sendiri ini merupakan salah seorang ulama terkenal di Tabriz. Tidak hanya di lingkungan itu saja, tapi juga di berbagai daerah lainnya, seperti di Iran. Kakeknya yang bernama Sayyid Muhammad Husain dan buyutnya bernama Abdul Wahab Hamdani. Kemudian riwayat pendidikannya 10 tahun di Najaf. Beliau juga menguasai fikih, tasawuf, dan ilmu filsafat dan ilmu-ilmu dalam bidang lain. Juga kemudian kembali ke Iran dan bertani selama 10 tahun. Dan beliau kemudian jauh dari kegiatan ilmiah dan mengajar. Dan akhirnya beliau wafat pada hari Ahad tanggal 18 Muharram tahun 1402 Hijriah pada jam 9 pagi di usia 81 tahun dan dikuburkan di Masjid Al-Azhar Haram Hadrah Maksumah. Beliau juga pernah belajar kepada ulama besar seperti Mirza Muhammad Husain Al-Naimi dalam bidang fikih,
kemudian kepada Syekh Muhammad Usain Al-Kambani Al-Isfahani dalam bidang usul fiqh, kemudian kepada Sayyid Husain Al-Badkubi dalam bidang filsafat, dan Sayyid Abu Qasim Al-Khawansari dalam bidang matematika. Nah, beliau sendiri juga mempunyai beberapa murid yang seperti muridnya yang terkenal, saya hanya menyebutkan 3 saja, yaitu Murtadho Mutahhari, Sayyid Hasan Nasr, dan Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Dan karyanya yang paling monumental di bidang tafsir adalah Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Sedangkan dalam bidang filsafat, yakni Nihayah Al-Hikmah dan Usul Falsafah Waris Riyalis. Latar belakang penulisan kitab Tafsir Al-Mizan sendiri, ketika itu Syekh Toba-Tobai merupakan dosen yang sedang mengajar di Universitas Qom di Iran, yang dikenal dengan kedalaman ilmunya dalam bidang tafsir, dan materi kuliah beliau sangat diminati oleh banyak kalangan mahasiswa, sehingga para mahasiswanya meminta beliau agar dijadikan satu dalam bentuk kitab tafsir. Dan akhirnya permintaan tersebut disambut baik oleh Syekh Toba-Tobai sebagai bagian dari kontribusi beliau dalam keilmuan bagi umat Islam. Hasilnya, lahirlah kitab Tafsir Al-Mizan yang terdiri dari 20 jilid dan menjadi karya besar dalam dunia tafsir kontemporer. Dan nama Al-Mizan sendiri karena mencerminkan tujuan tafsir ini, yakni untuk menjadi pertimbangan, seperti namanya dari kata Al-Mizan yang artinya pertimbangan. Nah, tujuan tafsir ini yakni untuk menjadi pertimbangan dalam menilai dan memahami ajaran Islam secara adil dan seimbang, dan memberikan landasan kuat dan objektif dalam menghadapi persoalan-persoalan umat melalui pemahaman langsung terhadap Al-Quran. Baik, mari kita lanjutkan. Mohon maaf karena ada sedikit gangguan, ada suara, tapi yang terpenting adalah suara saya. Nah, kita lanjutkan ke metodologi penafsiran. Nah, karakteristik dari Al-Mizan ini sendiri menggunakan dengan metode tahlili, yang dimana secara urut dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, kemudian menggunakan tafsir Al-Quran dengan pendekatan biroi dengan bercorak falsafi. Nah, edisi pertama di tafsir tersebut itu menggunakan bahasa Arab dan diterbitkan di Iran sampai wilayah Beirut dan terdiri dari 20 jilid. Itu yang edisi pertama yang asli. Dan setiap jilidnya terdiri dari kurang lebih 400 halaman. Nah, kenapa beliau menggunakan bahasa Arab? Karena alasannya agar masyarakat yang membaca dan mengkaji mendapatkan pengetahuan yang komprehensif dari setiap apa yang beliau paparkan. Namun, tafsir ini juga telah diterjemahkan oleh mahasiswanya ke dalam bahasa Parsi dan terdiri dari 2 jilid saja. Dan juga pernah diterjemahkan oleh Maulana Said Akhtar Ridwi ke dalam bahasa Inggris. Kemudian tafsir Al-Mizan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, salah satu kelebihannya adalah pertama, konsistensinya dalam menggunakan Al-Quran sebagai penafsir Al-Quran. Yang kedua, keberaniannya memadukan rasionalitas dengan spiritualitas. Yang ketiga, keberhasilannya menjembatani ilmu tafsir dengan filsafat dan teologi.
Dan yang terakhir, posisi tafsir ini sebagai tafsir otoritatif dalam dunia Syiah yang tetap terbuka untuk dikaji lintas madhab. Nah, kemudian kalau kekurangannya sendiri, mungkin bagi pembaca yang awam, bahasanya bisa terlalu berat karena menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Yang kita sebagai orang Indonesia pasti susah akan mengaji kitab tersebut jika tidak ditranslatekan terlebih dahulu. Kemudian tafsirannya juga penuh dengan istilah filsafat dan pembahasan logis yang cukup kompleks. Juga mungkin kekurangannya adalah tafsir Al-Mizan ini merupakan tafsir Syiah yang mungkin beberapa bagian merasa kurang akrab bagi kalangan Sunni. Meski secara metodologis tetap bisa diapresiasi secara ilmiah. Tafsir ini juga belum tentu menjawab semua isu-isu modern secara langsung, namun tafsir ini menyediakan kerangka berpikir yang kokoh untuk itu. Baik, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Sahabat pendengar, tafsir Al-Mizan bukan sekedar buku tafsir. Tafsir Al-Mizan adalah jalan spiritual dan intelektual yang menuju pemahaman Al-Quran yang lebih dalam. Sebuah tafsir yang mengajak kita berpikir, berenung, bahkan berdialog dengan ayat-ayat Tuhan dalam kesadaran penuh sebagai hamba dalam mencari. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi sumber hidup yang menuntun langkah kita dalam sehari-hari kita. Baik, saya Ella Himatil Mulia dengan NIM 096 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.